Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai polinomial. Polinomial ini pernah kita bahas saat kita duduk di bangku kelas 11 ya. Namun, karena kita diberi kesempatan untuk menjelaskan ulang, maka di sini kita akan menjelaskan ulang tentang materi polinomial. Namun, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami, bisa dilihat di fotonya. Yang paling tinggi ada Dian, lalu sebelahnya ada aku Berliana, sebelahnya lagi ada Cayara, lalu sebelahnya lagi ada Gabriela. Nah, itu isi anggota kelompok kami. Lalu selanjutnya materi yang akan kita bahas ini tuh ada banyak banget yang sudah seperti yang tertera di PPT, lumayan banyak. Tapi insya Allah itu dapat mudah dimengerti. Nah, untuk mudah dimengerti, jadi aku mohon untuk simak video ini baik-baik ya. Let's go. Halo semuanya, dengan Gabriela di sini. Nah, di sini kita akan belajar tentang derajat polinomial. Apa sih derajat polinomial itu? Derajat polinomial adalah derajat tertinggi suatu monomial dengan syarat koefisiennya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa derajat polinomial adalah pangkat tertinggi dari suatu polinomial atau dari suku-sukunya. Kita bisa lihat bentuk umumnya ya, yang ada di kotak putih itu. Nah, oke. Untuk contoh soalnya akan kita bahas selesai dari nilai dan fungsinya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah nilai dan fungsi polinomial. Nah, nilai polinomial ini bisa kita tentuin dengan dua cara, yaitu cara substitusi langsung dan juga cara Horner. Nah, untuk nilai PX dengan X sama dengan A bisa kita tentuin langsung dengan cara tercepat, yaitu substitusi ya guys. Nah, jadi kita langsung ganti atau langsung kita substitusi X-nya dengan A ke polinomial tersebut. Nah, lalu untuk nilai PX dengan X sama dengan A bisa kita tulis menjadi P dalam kurung A ya guys. Oke, untuk contoh soalnya akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke guys, di sini ada cara substitusi dan cara Hornernya ya. Karena durasi video, jadi kalian bisa aja langsung untuk nge-pause-nya dan ngebacanya untuk mengetahui caranya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah fungsi dari polinomial. Fungsi polinomial adalah fungsi yang memiliki banyak suku atau polinomial di dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ada contoh soalnya ya. Disajikan ada beberapa suku-suku atau ada beberapa polinom, yaitu ada 3x kuadrat min 3x pangkat 4 min 5 ditambah 2x tambah 2x kuadrat min x. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa yang pangkatnya sama. Nah, kita bisa satuin ya untuk yang pangkatnya sama. Hasilnya jadi seperti hasil yang di bawahnya, yaitu 5x pangkat 2 lalu min 3x pangkat 4 min 5 ditambah x. Nah, hasil ini atau hasil yang paling sederhananya itu adalah fungsi sebenarnya dari polinomial tersebut. Kayak gitu ya guys, caranya untuk menentukan fungsi suatu polinomial jika diketahui suku-sukunya. Halo guys, jadi kita di sini akan membahas contoh soal nilai dan derajat dari polinomial ya. Oke, kita langsung aja. Jika diketahui polinomial 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 2x min 4, pertanyaannya berapa nilai suku banyak jika x sama dengan min 1. Nah, sebelum itu kita tentuin dulu ya derajatnya. Derajat dari polinomial itu adalah pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah 4. Berarti derajat dari polinomial ini adalah 4. Nah, langsung aja berapa sih nilainya jika x-nya min 1? Kita pakai cara substitusi biar cepat. 2, x-nya kita jadiin min 1 ya, kita substitusiin. 3, x-nya juga semua x-nya kita ganti jadi min 1. Min 2 kali min 1 min 4. Oke, sama dengan min 1 pangkat 4 1 ya guys. 1 kali 2 2 dikurangi min 1 pangkat 3 min 1 kali 3 min 3. Terus min 1 kali 2 sama dengan min 2 dikurang 4.
2 min ketemu min jadi plus 2 tambah 3 5 5 plus 2 7 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi nilai dari polinomial 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 2x min 4 jika x sama dengan 1 sama dengan 3. Oke, kali ini kita masuk ke materi operasi aljabar. Nah, operasi aljabar ini kebagi jadi 4, yaitu yang pertama ada pertambahan suku banyak, pengurangan suku banyak, perkalian suku banyak, lalu yang terakhir ada pembagian suku banyak. Tapi di sini aku bakal ngebahas tentang penjumlahan polinomial sama pengurangan polinomialnya aja dengan contoh soalnya. Yang pertama ini ada penjumlahan polinomial. Penjumlahan polinomial ini aturannya sama seperti penjumlahan pada umumnya. Namun yang membedakan adalah adanya syarat, yaitu jika ingin dijumlahkan ini maka variabel dan eksponennya ini harus sama. Apa sih variabel sama apa sih eksponen itu? Nih misalkan aku kasih contoh 6x pangkat 4. Nah, x-nya itu adalah variabel, lalu pangkat 4-nya itu bisa kita sebut sebagai eksponen. Terus kalau misalkan dalam kasus penjumlahan ini, ketika variabel sama eksponen yang ini nggak sama, maka itu nggak bisa terjadi penjumlahan polinomial. Maka kalau misalkan ingin terjadi ada penjumlahan itu, eksponen sama variabelnya itu harus sama. Lalu kalau misalkan udah sama, itu tinggal dijumlah aja. Ntar kita bahas lebih lanjut ya di contoh soal. Lalu yang kedua ada pengurangan polinomial. Nah, pengurangan polinomial ini konsepnya sama seperti penjumlahan polinomial, yaitu harus sama variabel dan juga eksponennya. Namun yang berbeda itu pada operasi pengurangannya aja. Ntar itu juga bisa kita bahas lebih lanjut di contoh soal. Tapi ingat ya, untuk kasus pengurangan polinomial ini susunan hasilnya itu harus dimulai dari eksponen tertinggi hingga terendah. Jadi kalau misalnya udah kita kurangin itu tuh ntar hasilnya tuh misalkan ada pangkat 4 sama pangkat 2, maka yang paling depan itu harus pangkat 4 ya, bukan pangkat 2-nya gitu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di PPT ini diketahui soalnya adalah fungsi polinomial fx sama dengan 2x min 4 dan gx sama dengan 3x pangkat 2, itu pangkat 2 ya, plus 5x min 6. Lalu pertanyaannya, tentukanlah hasil dari A fx plus gx, lalu yang B fx min gx. Nah, dari sini tuh bisa kita ketahui ini ya, kalau misalkan yang A itu penjumlahan polinomial, lalu yang B itu pengurangan polinomial. Nah, kalau untuk kasus penjumlahan itu bisa langsung dijumlahin biasa asal variabel sama eksponennya sama. Jadi kalau misalkan yang dijumlahin itu yang si variabel sama yang eksponennya sama. Nih, bisa kita langsung lihat ya. 2x min 4 ditambah 3x pangkat 2 plus 5x minus 6. Jadi yang 2x ini bisa kita tambah sama 5x. Lalu yang 3x kuadrat ini ya nggak usah ditambah lagi, karena variabel sama eksponennya nggak ada yang samain. Berarti bisa langsung kita taruh depan. Berarti bisa kita langsung taruh depan 3x pangkat 2 ditambah si 2x ini ada temennya dia, ditambah sama si 5x. Langsung bisa ditaruh dulu lah. Misalkan kita taruh dulu 2x plus 5x. Lalu ini ada minus 4 sama minus 6 karena sama-sama gak ada variabel sama gak ada eksponen. Jadi kita taruh di belakang bareng-bareng ya, minus 4 sama minus 6. Kenapa masih minus? Karena dari awal dia udah bawa minus. Jadi biar sampai ke belakang juga tetap kita bawa minusnya gitu. Jadi tinggal dihitung biasa aja nih. Jadi hasilnya 3x pangkat 2 ditambah 7x minus 10. Itu hasilnya. Selesai. Gampang bukan? Lalu selanjutnya ini yang B. Yang B itu pengurangan fx min gx. Berarti 2x min 4 dikurangi, kita kasih tanda kurung, 3x kuadrat plus 5x min 6. Nah, itu sama dengan kita bisa lihat jadi 2x minus 4 minus 3x kuadrat. Kok kuadrat? 3x pangkat 2 minus 5x plus 6. Kenapa ini jadi plus 6? Itu karena yang minnya si 6 itu ketemu sama min yang dikurangi ini. Jadi kan min kali min itu kan jadi plus, makanya jadi positif 6. Maka hasilnya minus 3x pangkat 2 dikurangi sorry
minus 3x pangkat 2 minus 3x minus 2. Itu hasilnya. Gampang bukan? Selanjutnya yaitu perkalian polinomial. Apa sih perkalian polinomial itu? Perkalian polinomial adalah mengalihkan satu persatu suku yang ada hingga memperoleh eksponen yang lebih tinggi, atau kita menggunakan sifat distributif. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan contoh soal perkalian polinomial. Nah, gimana sih cara penyelesaian dari soal perkalian polinomial? Nah, kita baca dulu ya soalnya. Di sini yaitu diketahui fungsi polinomial f(x) sama dengan 2x min 4 dan gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x kurang 6. Tentukanlah hasil fx dikalikan dengan gx. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu kita kalikan fx dengan gx. Nah, di sini kita kalikan 2x min 4 dikalikan dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Nah, kita kalikan nih satu persatu, dimulai dari 2x dikalikan 3x pangkat 2, hasilnya yaitu 6x pangkat 3. Lalu selanjutnya 2x dikalikan 5x, hasilnya yaitu plus 10x pangkat 2. Dan selanjutnya 2x dikurang dikalikan min 6, yaitu hasilnya min 12x. Nah, selanjutnya kita kalikan min 4 dikalikan 3x pangkat 2, yaitu hasilnya min 12x pangkat 2. Selanjutnya min 4 dikalikan 5x, yaitu hasilnya min 20x. Dan yang terakhir yaitu min 4 dikalikan min 6, hasilnya yaitu plus 24. Nah, sudah kan hasilnya itu 6x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 min 12x min 12x pangkat 2 min 20x tambah 24. Nah, tidak sampai di sini nih, kita kecilin lagi, kan di sini ada angka yang memiliki x yang sama kan. Nah, kita mulai dari pangkat yang tertinggi yaitu 6x pangkat 3. Lalu selanjutnya 10x pangkat 2 dan 12x pangkat 2. Kan x-nya sama ya, berarti tinggal kita tambahin aja nih, plus 10x pangkat 2 dikurang 12x pangkat 2, hasilnya yaitu min 2x pangkat 2. Dan selanjutnya yang memiliki x pangkat 1 yaitu 12x dan min 12x dan min 20x. Nah, kita tambah ini min 12x min 20x, hasilnya yaitu min 32x. Dan yang terakhir yang tidak memiliki x yaitu 24, kita turunkan saja jadi plus 24. Jadi hasil dari fx dikalikan gx adalah 6x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 32x plus 24. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pembagian polinomial. Nah, di sini pembagian polinomial yaitu pembagian suku banyak yang biasa menggunakan cara bersusun seperti waktu kita SD dan cara Horner. Seperti yang sudah ada di PPT, fx sama dengan px dikali hx ditambah x. Nah, di sini tuh keterangannya fx yaitu suku banyak yang akan dibagi, kalau px yaitu pembagi suku banyak, dan hx yaitu hasil bagi, sedangkan s-nya yaitu sisa pembagi. Selanjutnya kita akan lihat ke contoh soalnya. Nah, bisa kita lihat nih contoh soalnya. Hitunglah hasil pembagian dan sisa dari polinomial 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x ditambah x yang dibagi x minus 3. Nah, kalau di cara bersusun ini bisa kita lihat, kita tulis dulu nih 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 lalu dibagi x dikurang 3. Nah, pertama-tama 2x pangkat 3-nya ini kita bagi dulu ke x. 2x pangkat 3 dibagi x yaitu 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat itu kita taruh di atas ini ya, yang merah-merah ini. Nah, selanjutnya yang 2x kuadrat ini dikali sama x sama negatif 3-nya. Pertama kita kali sama yang x-nya dulu nih. 2x kuadrat dikali x sama dengan 2x pangkat 3. Nah, udah kayak gitu, 2x kuadrat dikali sama negatif 3. Hasilnya jadi negatif 6x kuadrat. Nah, udah di sini kita kurangin nih. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, hasilnya kan habis ya. Nah, kita selanjutnya ke negatif 5x kuadrat dikurang negatif 6x kuadrat. Jadinya positif x kuadrat.
Selanjutnya kita turunin yang dari atas ini 4. Positif 4x sama positif 3. Nah udah kan, x kuadrat tambah 4x ditambah 3. Nah x kuadratnya ini kita bagi ke atasnya itu yang x kurang 3 itu kan. Kita bagi x kuadrat dibagi x, hasilnya sama dengan x yang biru ini ya. Nah udah kayak gitu, x-nya ini dikali sama x negatif 3. Kita satu-satu dulu kan. X dikali x sama dengan x kuadrat. Terus x dikali sama negatif 3. Hasilnya negatif 3x. Nah habis ini kita kurang lagi. X kuadrat dikurang x kuadrat itu jadinya habis juga kan. Nah terus kita ke positif 4x dikurang negatif 3x. Hasilnya jadi positif 7x. Nah terus yang positif 3-nya ini turun. Udah turun, kita bagi lagi nih 7x-nya ini sama si x yang di atas ini nih, yang x negatif 3. Udah kayak gitu, 7x bagi x sama dengan hasilnya positif 7. Nah yang positif 7 ini kita kali juga nih sama x negatif 3. 7 kali x sama dengan 7x. Lalu positif 7 dikali negatif 3 hasilnya negatif 21. Nah 7x dikurang 7x itu udah habis juga. Nah sekarang positif 3 dikurang negatif 21 hasilnya 24. Nah 24 nya itu merupakan sisa. Jadi hasil pembagian dari sisa polinomial soal dari di PPT tersebut adalah 2x kuadrat ditambah x ditambah 7. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin yang soal tadi tapi versi cara Hornernya. Ini kita bakal ngebuktiin cara Horner ini sama nggak sih hasilnya sama cara yang bersusun. Nah, ini udah aku tulis ya, 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dibagi x dikurang 3. Nah, sekarang kita buat garisnya ya. Buat garisnya dulu. Nah, di sini kita masukin koefisien hasil bagi. Koefisien hasil bagi itu yang mana sih? Nah, koefisien hasil bagi itu yang ini nih. 2, negatif 5, 4, dan 3. Kita masukin dulu ya. Nah, terus kita cari pembuat 0 dari si pembagi. Si pembaginya itu yang x negatif 3 ini nih. X negatif 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan positif 3. Nah, 3-nya ini kita masukin ke sini nih, si pembaginya ini. Ini kita tambah ya, ini tambah. 2 ini turun ke bawah sini. 2. Terus 2 dikali 3 sama dengan 6. Negatif 5 ditambah 6 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 7 dikali 3 hasilnya 21. 3 ditambah 2. Selanjutnya yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa adalah sisa-sisa pembagian suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Sementara teorema faktor digunakan untuk menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak. Inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak yang memiliki sisa 0. Selanjutnya yaitu contoh soal. Kita baca dulu ya soalnya, yaitu sisa dari pembagian polinomial x pangkat 3 min 5x pangkat 2 tambah 4x tambah 8 dibagi dengan x min 3 adalah. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara Horner. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu pembaginya, yaitu kan x min 3. Nah, x min 3 sama dengan 0, hasilnya yaitu 3. Berarti x-nya atau pembaginya adalah 3.
Nah, selanjutnya kita urutin nih. X min 3 min 5 X pangkat 2 tambah 4X tambah 8 kita taruh secara berurut ya. Berarti 1 min 5, 4, dan 8. Nah, yang pertama tuh kan 1. Nah, langsung aja kita turunin tuh 1 hasilnya. Nah, selanjutnya 1 ini kita kalikan dengan pembagi yaitu 3. 1 dikalikan 3 hasilnya adalah 3. Lalu 3 ini kita taruh di bawah min 5. Lalu kita tambah min 5 ditambah 3 hasilnya yaitu min 2. Nah, selanjutnya sama tuh kayak tadi, berarti min 2 dikalikan dengan 3 hasilnya min 6. Nah, min 6 ini kita taruh di sebelahnya yaitu di bawah 4. Berarti 4 ditambah min 6 hasilnya yaitu min 2. Nah, selanjutnya sama juga kayak yang tadi, min 2 ini kita kalikan lagi dengan 3 hasilnya kan min 6 kan. Nah, kita taruh min 6 ini di bawah 8. Lalu kita tambah 8 ditambah min 6 hasilnya adalah 2. Nah, ketemu deh. Jadi sisa dari pembagian polinomial X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 8 jika dibagikan dengan X min 3 sisanya adalah 2. Sekarang kita sudah masuk ke materi terakhir dari polinomial ini, yaitu rumus jumlah dan kali akar polinomial, yaitu akar-akar polinomial bisa didapatkan melalui pemfaktoran maupun substitusi. Akar-akar ini dapat dioperasikan dan memiliki rumus operasi sendiri untuk mempercepat proses pengerjaannya. Nah, di sini tuh ada 4 rumus, yaitu rumus penjumlahan akar, X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif B per A. Rumus kedua yaitu rumus kali 2 akar, yaitu X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Rumus ketiga atau rumus kali 3 akar yaitu X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan negatif D per A. Rumus keempat yaitu rumus kali 4 akar X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya, aku bacain ya. Diketahui akar-akar polinomial 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 6x dikurang 4 sama dengan 0 adalah x1, x2, x3, x4. Maka tentukanlah nilai dari yang pertama x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4. Yang kedua yaitu X1 kali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4. Lalu yang ketiga yaitu X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4. Pertama kita lihat di sini 4x pangkat 4 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 6x dikurang 4 sama dengan 0. Di sini kita cari A, B, C, D, E-nya ya. Jadi A-nya itu atau X1-nya itu 4, B-nya itu 2, C-nya itu negatif 1, D-nya yaitu 6, dan E-nya yaitu negatif 4. Nah, yang pertama dulu yang X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu kan rumusnya negatif B per A nih. Negatif B per A itu berarti negatif B-nya ini 2 ya. Negatif 2 per A-nya itu 4. Ini bisa dikecilin lagi, jadi dibagi sama-sama dibagi 2, yaitu negatif 1 per 2. Nah, yang keduanya kita nyari X1 kali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 kali X4 ditambah X3 kali X4. Nah, rumusnya itu yaitu C per A. C-nya itu kita dapatkan min 1, A-nya 4. Nah, ini udah hasilnya ya. Yang terakhir yaitu X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4. Ini tuh menggunakan rumus E per A. Nilai E di sini kita dapatkan yaitu 4. Min 4, A-nya itu 4. Min 4 dibagi min 4 itu hasilnya negatif 1. Nah, jadi ini dia
jawaban dari contoh soal. Nah, gimana? Matematika mudah dan menyenangkan bukan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik. Jangan malah pergi lalu mencari yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.